Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Miranti Darwis, NIM 09910580323017, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2. Di sini saya akan memaparkan materi dari kategori setiap klasifikasi data. Terlebih dahulu, kita perlu ketahui apa sih itu data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan, pengukuran, atau penelitian. Data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya yang dapat dianalisis dan diinterpretasikan untuk menghasilkan pengetahuan atau wawasan baru. Ada 5 kategori klasifikasi data, yaitu sumber data, sifat data, jenis data, waktu pengumpulan data, dan cara memperoleh data. Di sini, saya akan menjelaskan setiap kategori tersebut dan memberikan contoh setiap item pada kategori tersebut. Yang pertama, sumber data. Merujuk pada asal data yang digunakan untuk analisis. Sumber data dibagi dua, yaitu data internal, yaitu data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal, atau data yang diperoleh dari dalam organisasi atau entitas. Contoh dari data internal ini yakni data penjualan bulanan perusahaan, data karyawan, dan laporan keuangan internal. Kedua, data eksternal, yaitu data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi, atau data yang diperoleh dari luar organisasi atau entitas. Contoh dari data eksternal yaitu data demografis dari Badan Pusat Statistik atau BPS, data pasar dari lembaga riset eksternal, dan laporan ekonomi dari pemerintah. Kedua, sifat data. Mengacu pada karakteristik data dalam hal apakah data tersebut bersifat deskriptif atau numerik. Sifat data terdapat 2 bagian, yakni data kualitatif, yaitu data yang berbentuk deskripsi atau kategori yang tidak bisa diukur secara numerik. Contoh dari data kualitatif yaitu deskripsi pelanggan terhadap pelayanan, misalnya puas atau tidak puas, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan warna favorit merah, biru, atau hijau. Kemudian data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan bisa diukur atau dihitung. Contohnya seperti jumlah penjualan produk dalam 1 bulan, misalnya 1000 unit, tinggi badan siswa misalnya 170 cm, dan pendapatan tahunan misalnya 500 juta rupiah. Ketiga, jenis data, yaitu menyatakan apakah data tersebut bisa dipecah menjadi unit-unit kecil ataukah apakah data tersebut kontinu. Data ini juga terbagi 2, yakni data diskrit, yaitu data yang hanya bisa mengambil nilai tertentu yang bisa dihitung dan biasanya berupa bilangan bulat. Contohnya data ini yakni jumlah karyawan dalam sebuah departemen dan jumlah kendaraan yang lewat di jalan tertentu. Kedua, data kontinu, yaitu data yang bisa mengambil nilai berapapun dalam suatu rentang dan bisa diukur dengan presisi yang lebih tinggi. Contohnya seperti tinggi badan siswa dalam 1 kelas, suhu udara di kota tertentu, dan waktu tempuh perjalanan. Kemudian yang keempat yaitu waktu pengumpulan data, yakni mengacu pada periodisasi pengumpulan data, apakah pada satu titik waktu atau dalam rentang waktu tertentu. Data ini juga terbagi 2, yakni yang pertama data cross-sectional, yaitu jenis data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak subjek penelitian seperti individu, perusahaan, negara, atau wilayah pada satu atau periode waktu, atau data yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. Contohnya dari data ini seperti survei kepuasan pelanggan yang dilakukan pada bulan Januari 2024 dan sensus penduduk pada tahun tertentu. Kemudian data time series, yaitu rangkaian titik data
yang diindeks atau terdaftar atau dibuat grafiknya dalam urutan waktu, atau data yang dikumpulkan secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. Contohnya dari data ini seperti data penjualan harian selama 1 tahun, data inflasi bulanan selama 5 tahun terakhir, dan data suhu harian selama musim panas. Kemudian yang terakhir yaitu cara memperoleh data. Mengacu pada metode atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan data. Data ini juga ada dua, yakni yang pertama data primer, yakni dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu, atau data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber penggunaan data. Contohnya dari data ini yaitu melakukan wawancara dengan pelanggan, survei lapangan, dan eksperimen laboratorium. Kemudian yang kedua data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan di masa lalu oleh orang lain tetapi dibuat tersedia untuk digunakan orang lain, atau data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain. Contohnya data ini yakni laporan keuangan perusahaan yang diambil dari database perusahaan, jurnal penelitian yang diterbitkan, dan data penjualan yang diperoleh dari lembaga riset. Itulah materi yang sempat saya paparkan mengenai klasifikasi data. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.